kelompok lagi deh, teman-temannya. Dua Pak, dari A, B, C Pak. Oh iya. Ya silakan deh, bisa dimulai nggak apa-apa. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas B dengan judul materi yaitu mengenai protein dan asam amino. Next. Dan ini untuk anggota-anggotanya, kami akan menjelaskan mengenai definisi dari protein dan asam amino serta struktur dari protein dan asam amino. Kepada yang bertugas untuk presentasi, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini definisi protein dan asam amino. Ya. Protein ini merupakan makromolekul yang disusun oleh asam amino melalui ikatan peptida, yaitu ikatan antara karbon dengan nitrogen. Sehingga protein ini juga disebut sebagai ikatan polipeptida. Sedangkan asam amino sendiri ini merupakan senyawa organik yang memiliki gugus fungsi karboksil dan gugus amina, di mana gugus fungsi karboksil ini bersifat asam dan amina ini bersifat basa. Struktur protein. Yang pertama adalah struktur primer, merupakan asam-asam amino yang dihubungkan melalui ikatan peptida. Yang kedua, struktur sekunder. Protein yang distabilkan oleh ikatan hidrogen antara oksigen, karboksil, dan nitrogen amino dari ikatan peptida. Rantai protein dapat membentuk struktur heliks, paralel, dan antiparalel.
Yang ketiga adalah struktur tersier, gabungan dari struktur sekunder dan distabilkan oleh interaksi hidrofobik, hidrofilik, jembatan garam, ikatan hidrogen, dan ikatan disulfida antara atom es, sehingga struktur menjadi kompleks, merupakan satu rantai asam amino atau polipeptida yang mengalami pelipatan. Yang keempat adalah struktur quaterner, merupakan hasil interaksi dari beberapa molekul protein tersier. Penggolongan protein ditinjau dari strukturnya, juga dibagi dalam dua golongan, yaitu protein golongan sederhana dan protein gabungan. Next. Kemudian struktur molekul dari 20 asam amino protein memiliki gugus baku, yaitu gugus amino dan gugus karboksil. Sedangkan gugus R-nya bervariasi oleh sebab atom karbon alfa ialah atom karbon asimetrik, kecuali bila R ialah atom H, sehingga setiap asam amino memiliki sifat yang dapat memutar bidang cahaya, terpolarisasi, atau dikenal dengan istilah aktivitas optik yang dapat digambarkan dengan rumus proyeksi Fischer, dan dengan model bola dan batang, sehingga memiliki dua konfigurasi, yaitu D dan L39. Molekul asam amino dikatakan mempunyai konfigurasi L apabila gugus NH2 di sebelah kiri atom karbon alfa. Apabila posisi gugus NH2 di sebelah kanan, maka gugus asam amino itu mempunyai konfigurasi D. Selanjutnya mengenai struktur L dan D asam amino bisa dilihat dari gambarnya. Adapun untuk keterangannya di mana gugus NH2 di sebelah kiri, sedangkan kalau gugus NH2 di sebelah kanan itu dia dextro atau arah putarannya itu ke kanan. Kalau misalnya gugus NH2 di sebelah kiri itu arah putarannya di kiri. Di alam yang baik ditemukan yaitu L asam alfa amino, sedangkan D asam alfa amino hanya sedikit. 20 asam amino protein C alfanya asimetris kecuali glisin, yaitu asam amino yang C alfanya simetris. Next. Kepolaran gugus R suatu asam amino itu menentukan letaknya pada pelipatan protein, di mana secara umum hampir semua asam amino yang memiliki R hidrofobik itu terkubur di bagian dalam protein untuk menghindari kontak dengan air. Sebaliknya, untuk asam amino yang memiliki R hidrofilik berada di permukaan luar dan mengadakan kontak dengan air. Berikut akan diuraikan jenis-jenis asam amino berdasarkan penggolongannya. Next. Yang pertama berdasarkan kepolaran asam amino, yaitu yang polar, dia bermuatan, yaitu terbagi menjadi asam amino polar bermuatan yang bersifat asam dan bersifat basa. Asam amino polar bersifat asam ada dua, yaitu asam asparat dan asam glutamat. Dapat diperoleh masing-masing dari glutamin dan asparagin. Berikut ada gambarnya. Di sebelah kiri ada struktur asam amino glutamat, sedangkan di sebelah kanan ada struktur asam amino asam asparat. Next. Kemudian yang kedua, kelompok asam amino nonpolar. Kelompok asam amino nonpolar alifatik, yaitu ada alanin, valin, leusin, dan isoleusin.
gambarnya berdasarkan yang tertera di layar. Next. Kemudian ada asam amino polar bersifat basar terdiri dari asam amino lisin, arginin, dan histidin. Ketiga asam amino tersebut gugus R-nya akan bermuatan total positif pada kondisi pH 7. Contohnya ada, di sini ada contohnya yang pertama asam amino lisin, kemudian asam amino histidin, dan asam amino arginin. Next. Yang ketiga, kelompok asam amino polar tidak bermuatan terdiri dari asam amino glisin, serin, terionin, tirosin, sistein, asparagin, dan glutamin. Kelompok asam amino ini bersifat hidrofilik, yaitu cinta air. Karena itu bagian terlarut dalam air. Next. Kemudian yang kedua ada kelompok asam amino nonpolar aromatik. Contohnya di sini ada feniramin dan triptofan. Next. Kemudian yang selanjutnya ada kelompok asam amino nonpolar mengandung gugus S. Contohnya ada metionin, dan yang kedua kelompok asam amino nonpolar siklik, contohnya ada prolin. Ini terbalik ya gambarnya. Next. Baik, sekian presentasi dari kelas B mengenai definisi dan struktur dari asam amino dan protein. Selanjutnya boleh dilanjutkan presentasi dari kelas A ataupun kelas C, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 kelas C umum akan melanjutkan presentasi mengenai protein dan asam amino. Berikut anggota kelompoknya ada 9 orang. Berhubung tadi definisi udah dijelaskan, berarti kita lanjut aja ke Oke, kita lanjut ke jalur metabolik utama asam amino.
Baik, sekarang di jalur metabolik utama asam amino. Jadi di jalur metabolik utama dari asam amino ini yang pertama adalah produksi asam amino dari pembongkaran protein tubuh, digesti protein diet, dan sintesis asam amino di hati. Kedua, pengambilan nitrogen dari asam amino. Ketiga adalah katabolisme asam amino menjadi energi melalui siklus asam serta siklus urea sebagai proses pengolahan hasil sampingan pemecahan asam amino. Keempat adalah sintesis protein dari asam-asam amino. Di slideshow deh, PPT-nya deh. Datang di slideshow dulu, biar kelihatan temennya. Bisa di slideshow? Di saya udah ke slideshow, Pak. Oh, sudah. Iya, ntar saya ulang, Pak. Ya, masih kecil deh ini deh. Ya sudah. Silakan dilanjut. Ya, selanjutnya adalah metabolisme asam amino dalam sel. Yang pertama adalah katabolisme. Di dalam katabolisme terdapat dua tahap pelepasan gugus amin dari asam amino, yaitu transminasi. Yang pertama adalah transminasi. Enzim aminotransferase memindahkan amin kepada alfa-ketoglutarate menghasilkan glutamat atau kepada oksaloasetat menghasilkan aspartat. Pada gambar ini adalah contoh reaksi transminasi. Bisa kita lihat di sini, alanin mengalami transminasi menjadi glutamat. Pada reaksi ini dibutuhkan enzim alamin aminotransferase. Lalu yang B ada deaminasi oksidatif. Jadi deaminasi oksidatif itu pelepasan amin dari glutamat menghasilkan ion amonium. Proses yang terjadi di dalam siklus urea digambarkan terdiri atas beberapa tahap, yaitu yang pertama dengan peran enzim karbomoil fosfat sintase 1, 2 dengan peran enzim ornitin transkarbamoilase, 3 dengan peran enzim argininosuksinat sintase, 4 dengan peran enzim argininosuksinat liase, 5 dengan peran enzim arginase. Jadi penjelasan gambar yang di samping ini contoh reaksi deaminasi oksidatif. Bisa kita lihat di sini, glutamat mengalami deaminasi menghasilkan amonium atau NH4. Selanjutnya, ion amonium masuk ke dalam siklus urea. Terus yang kedua ada anabolisme. Anabolisme ini berupa sintesis protein. Dari 20 jenis asam amino ini ada yang tidak dapat disintesis oleh tubuh kita, sehingga harus ada di dalam makanan yang kita makan.
Asam amino ini dinamakan asam esensial. Selebihnya adalah asam amino yang dapat disintesis dari asam amino lain. Asam amino ini dinamakan asam amino non-esensial. Berikut adalah macam-macam sintesis protein. Ada biosintesis glutamat dan asparat. Glutamat dan asparat disintesis dari asam alfa-ketol dengan reaksi transaminasi sederhana. Katalisator reaksi ini adalah enzim glutamat dehidrogenase dan selanjutnya oleh aspartate aminotransferase AST. Yang B ada biosintesis alanin. Alanin dipindahkan ke sirkulasi oleh berbagai jaringan, tetapi umumnya oleh otot. Alanin dibentuk dari pirufat. Alanin dipindahkan dari otot ke hati bersamaan dengan transportasi glukosa dari hati kembali ke otot. Proses ini dinamakan siklus glukosa alanin. Fitur kunci dari siklus ini adalah bahwa dalam satu molekul alanin jaringan perifer mengekspor pirufat dan amonia ke hati, di mana rangka karbon didaur ulang dan mayoritas nitrogen dieliminir. Ada dua jalur utama untuk memproduksi alanin otot, yaitu yang pertama secara langsung melalui degradasi protein, yang kedua melalui transminasi pirufat dengan bantuan enzim. Alanin transminase ALT juga dikenal sebagai serum glutamat pirufat transaminase atau SGPT. Kemudian biosintesis sistein, sulfur untuk sintesis sistein ini berasal dari metionin. Kondensasi dari ATP dan metionin dikatalis oleh enzim metionin adenosil transferase menghasilkan S-adenosil metionin atau SAM. SAM ini merupakan prekursor untuk sejumlah reaksi transfer metil, misalnya konversi norepinefrin menjadi epinefrin. Akibat dari transfer metil adalah perubahan asam menjadi S-adenosil homosistein. S-adenosil homosistein selanjutnya berubah menjadi homosistein dan adenosin dengan bantuan enzim adenosil homosisteinase. Homosistein dapat diubah kembali menjadi metionin oleh metionin sintase. Next. Biosintesis asparat-asparagin, glutamat, dan glutamin. Glutamat disintesis dengan debiosintesis tirosin. Tirosin diproduksi di dalam sel dengan hidroksilasi fenilalanin. Setengah dari fenilalanin dibutuhkan untuk memproduksi tirosin. Fenilalanin hidroksilase adalah campuran fungsi oksigenase. Satu atom oksigen digabungkan ke air dan lainnya ke gugus hidroksil dari tirosin. Next. Biosintesis ornitin dan prolin. Glutamat adalah prekursor ornitin dan prolin. Ornitin bukan salah satu dari 20 asam amino yang digunakan untuk sintesis protein. Ornitin memainkan peran signifikan sebagai akseptor karbamoil fosfat dalam siklus urea. Ornitin memiliki peran penting tambahan sebagai prekursor untuk sintesis poliamin.
Produksi ornithin dari glutamat penting ketika diet arginin sebagai sumber lain untuk ornithin terbatas. Biosintesis serin, jalur utama untuk serin dimulai dari intermediat glikolitik 3-fosfogliserat NHDH lignit dihidrogenase mengubah 3-fosfogliserat menjadi sebuah asam keto yaitu 3-fosfopirufat sesuai untuk transminasi subsekuen. Aktivitas aminotransferase dengan glutamat sebagai donor menghasilkan 3-fosfoserin yang diubah menjadi serin oleh fosfoserin fosfatase. Yang G, biosintesis glisin. Jalur utama untuk glisin adalah satu tahap reaksi yang dikatalisis oleh serin hidroksimetiltransferase. Reaksi ini melibatkan transfer gugus hidroksimetil dari serin untuk kofaktor tetrahidrofolat atau THF menghasilkan glisin dan N5-10 metilen THF. Next. Yang H, biosintesis aspartat, asparagin, glutamat, dan glutamin. Glutamat disintesis dengan aminasi reduktif alfa-ketoglutarat yang dikatalisasi oleh glutamat dehidrogenase yang merupakan reaksi nitrogen fiksi. Kemudian aspartat dibentuk dalam reaksi transminasi yang dikatalisasi oleh aspartat transminase AST. Asparagin sintase dan glutamin sintase mengkatalisasi produksi asparagin dan glutamin dari asam alfa-amino yang sesuai. Glutamin dihasilkan dari glutamat dengan inkorporasi langsung amonia dan ini merupakan reaksi fiksi nitrogen lain. Tetapi asparagin terbentuk oleh reaksi amidotransferase. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 3 kelas C. Mungkin selebihnya bisa dilanjut dari kelas A. Terima kasih. Ya, kelompok selanjutnya, Dek. Bisa diefisiensi untuk waktunya, Dek. Kurangin kelompok S1 yang A, silakan.
Mohon maaf, Pak, kami lagi gangguan SS-nya, Pak. Jadi mohon tunggu sebentar ya, Pak. Ya, silakan. Selanjutnya yaitu fungsi protein. Baik. Ini ada beberapa fungsi utama dari protein, yaitu sebagai katalisator. Contohnya itu enzim-enzim, lalu ada sebagai kontraksi seperti aktin miosin. Selain itu, protein juga bisa sebagai pengatur gen. Contohnya ada histon, protein repressor, dan juga enzim. Lalu ada peranan hormonal, yaitu insulin dan hormon protein lainnya. Sebagai proteksi, yaitu fibrin immunoglobulin, interferon. Selain itu ada peranan regulasi, yaitu kalmodulin, kalsium binding protein. Lalu ada peranan struktural, contohnya kolagen, elastin, dan juga keratin. Dan yang terakhir yaitu transport seperti albumin, hemoglobin, lipoprotein, dan juga transferin yaitu besi.
Selanjutnya, ikatan peptida. Ikatan peptida terbentuk dari hasil reaksi kondensasi gugus karboksil dari satu asam amino dengan gugus amina dari asam amino yang lain dengan melepaskan satu molekul air. Ikatan peptida merupakan ikatan yang kuat dan tidak mudah terurai oleh pemanasan atau garam konsentrasi tinggi, tetapi dapat rusak karena pemanasan dalam waktu lama dalam asam atau basa kuat atau dengan enzim. Berikut pembentukan dari ikatan peptida. Selanjutnya ada singkatan dan simbol asam amino. Next. Setiap nama asam amino mempunyai singkatan 3 huruf dan simbol 1 huruf yang berhubungan. Seperti contoh yang ada di tabel. Next. Kode 1 huruf tersebut ditentukan berdasarkan aturan sebagai berikut. Yang pertama, ada huruf pertama yang unik. Jika hanya terdapat satu asam amino yang dimulai satu huruf tertentu, huruf tersebut digunakan sebagai simbol. Sebagai contoh, I sama dengan valin. Itu contohnya kayak cysteine itu CSI, jadinya C, histidine, H. Dan selanjutnya. Next. Yang kedua, prioritas diberikan kepada asam amino yang paling sering muncul. Jika terdapat lebih dari satu asam amino yang dimulai dengan satu huruf tertentu, asam amino yang paling umum dari asam-asam amino inilah yang akan mendapatkan huruf tersebut sebagai simbolnya. Sebagai contoh, glisin lebih sering muncul dibandingkan glutama sehingga G sama dengan glisin. Next. Yang ketiga, nama yang pengucapannya mirip. Beberapa pengucapan simbol satu huruf mirip dengan asam amino yang menggunakan huruf tersebut. Sebagai contoh, F sama dengan fenilalanin atau W sama dengan triptofan. Dan yang keempat, ini ada huruf yang berdekatan dengan huruf pertama. Untuk asam amino yang lain, dipakai simbol satu huruf, sehingga asam amino tersebut menggunakan alfabet yang letaknya paling dekat dengan huruf pertama asam amino tersebut. Sebagai contoh, K sama dengan lisin. Karena itu D dipakai sebagai simbol ASS yang dapat berganti sebagai aspartat atau asparagin. Z dipakai sebagai simbol untuk GLS yang dapat berarti asam glutamat atau glutamin. Dan X dipakai untuk asam amino yang tidak dikenal. Selanjutnya kita masuk ke sifat optik asam amino. Nah, hampir semua asam amino itu mempunyai atom C asimetris atau alpha karbon yang mengikat 4 gugus substituen yang berbeda, yaitu ada gugus karboksil, amino, R, dan atom hidrogen, sehingga bisa dikatakan dia bersifat chiral, kecuali untuk glisin. Semua asam amino yang diperoleh dari hidrolisa ringan protein mempunyai sifat optik atau dapat memutar sinar bidang polarisasi menuju ke satu arah atau kebalikannya. Pada gambar dapat kita lihat bahwa asam amino terdapat dalam dua bentuk, ada bentuk D dan L yang merupakan bayangan cermin, sehingga dapat dikatakan juga mereka merupakan pasangan enantiomer. Asam amino pada umumnya yang ditemukan dalam protein berbentuk L. Selanjutnya masuk ke sifat asam dan basa asam amino. Next.
Jadi asam amino dalam larutan mengandung gugus karboksil yang bersifat asam lemah dan gugus amino yang bersifat basa lemah. Asam amino yang bersifat asam dan basa mengandung gugus yang dapat terionisasi di bagian rantai sampingnya. Kalau kita lihat struktur ujung kiri itu dia pH-nya rendah. Kalau yang struktur yang di tengah itu ionnya zwitter. Jadi asam amino itu kan sifatnya amfoter. Nah, itu disebabkan karena asam amino ini bisa membentuk ion zwitter pada titik isoelektriknya, yaitu pada saat konsentrasi kation sama dengan konsentrasi anion, sehingga ion zwitter ini dapat bersifat asam maupun basa. Dalam larutan asam kuat juga semua asam amino ini membentuk kation, sebaliknya dalam basa kuat asam amino membentuk anion. Karena sifat zwitter ion juga, asam amino ini lebih cenderung sebagai asam pada larutan basa dan sebagai basa pada larutan asam. Adanya pengaruh dari gugus karboksil juga membuat asam amino ini mampu bereaksi dengan asam maupun basa. Namun, jika sifat asam amino ini mengikat lebih dari satu gugus COOH dan satu gugus amina, dia akan bersifat asam. Begitu sebaliknya, jika mengikat satu gugus karboksil dan lebih dari satu gugus amina, dia akan bersifat basa. Ini dari 3 presenter tiap-tiap kelompok tadi udah selesai deh ya. Tuh presentasinya, silakan bisa dimulai dengan diskusi masing-masing kelompok 2-3 pertanyaan yang mewakili masing-masing kelompok. Silakan teman-temannya apabila ada pertanyaan yang belum dipahami dari yang disampaikan masing-masing kelompok tadi ya, silakan bisa di chat atau langsung nyalakan mikrofonnya ya, kelompok mana diajukan dan sebutkan namanya ya. Makasih. Assalamualaikum, izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rima Hairunisa. Saya izin bertanya kepada kelompok 3 dari kelas B. Yang ingin saya tanyakan itu apakah bisa dijelaskan mengenai struktur tersier yang mana tadi dikatakan bahwa distabilkan oleh interaksi hidrofobik, hidrofilik, jembatan garam, dan sebagainya. Maksud dari pernyataan itu apa ya? Terima kasih. Silakan ditanggapi untuk kelompok B. Bisa di slide-nya bisa ditampilkan hal yang berkaitan dengan yang ditanyakan tadi, terutama pada struktur tersier, kenapa itu distabilkan oleh ikatan hidrogen maupun jembatan garam itu deh, ikatan SS-nya ya.
Baik Pak, izin masuk, izin menjawab pertanyaan dari Rima Hirenisa mengenai maksud dari interaksi hidrofobik, hidrofilik, jembatan garam, ikatan hidrogen, dan ikatan disulfida. Untuk interaksi hidrofobik, untuk interaksi hidrofobik ini dia bersifat endotermis, sehingga dia mengalami destabilisasi pada suhu rendah dan mengalami stabilisasi pada suhu tinggi. Dan untuk interaksi hidrofilik, ini adalah interaksi antara molekul protein dan air yang dia itu akan semakin kuat dengan kehadiran garam pada konsentrasi rendah. Nah, peristiwa ini biasanya dinamakan dengan salting in. Terus itu untuk ikatan hidrogen ini terjadi antara hidrogen pada amida dan hidrogen pada karbonil protein. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Berapa? Mohon maaf, Pak, jawabnya belum selesai. Iya, silakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi selanjutnya untuk ikatan disulfida itu ikatan disulfida ini terjadi antara dua residu sistein yang saling menghubungkan dua bagian rantai polipeptida. Jadi ikatan sistein ini relatif stabil dan keadaan resisten terhadap bagian keadaan yang dapat menyebabkan terjadinya denaturasi protein. Nah, adanya ikatan ini menyebabkan protein tahan terhadap denaturasi suhu tinggi. Untuk jembatan garam, itu adalah kombinasi dari dua interaksi non-kovalen, ikatan hidrogen dan ikatan ion di mana fungsinya sama menyebabkan protein tahan terhadap denaturasi suhu tinggi. Bagaimana Rima? Apakah bisa diterima? Iya, sudah bisa. Terima kasih. Teman-teman yang lain bisa disampaikan pertanyaannya. Izin masuk. Perkenalkan, nama saya Dima Alfia dari kelas A kelompok 1. Izin bertanya pada kelas A, B, dan C. Tadi di kelas C itu pada sifat protein itu kan dapat mengalami kerusakan akibat terdenaturasi, akibat pemanasan kan. Itu dia mengalami denaturasinya itu pada suhu berapa, dan selain dia mengalami denaturasi, apakah ada karakteristik lain yang menggambarkan asam amino ini mengalami kerusakan? Mungkin itu saja, terima kasih. Apakah pertanyaan saya sudah dapat diterima? Iya, bisa.